Program GESIT atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur adalah inisiatif kemitraan Indonesia-Australia untuk infrastruktur yang didukung oleh pemerintah Australia. Di Kabupaten Wonosobo, Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia atau HWDI melaksanakan pemeriksaan inklusi terhadap bangunan Hotel Horizon Dieng. Hasilnya, Hotel Horizon mengadopsi beberapa fasilitas yang membantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti bidang miring. Di Kabupaten Lombok Barat, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI berhasil mendorong 5 desa di Lombok Barat untuk menerbitkan peraturan desa untuk desa inklusi. Kami melihat ada banyak kebutuhan bagi disabilitas. Akhirnya kami juga memfasilitasi mereka di APBDes untuk mengadakan alat bantu bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Peraturan desa ini menggariskan pemanfaatan dana desa bagi pembangunan infrastruktur inklusif, serta kegiatan lain yang membantu penyandang disabilitas. Saudara, ada sebuah program di Indonesia yang bertujuan memfasilitasi partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan infrastruktur, yakni program GESIT atau Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure. Program ini adalah kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam pembangunan infrastruktur inklusif yang dibiayai oleh pemerintah Australia. Dan saudara, kita akan berbincang langsung dengan penerima dana hibah program ini. Telah hadir 2 narasumber inspiratif bersama kami, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Lombok Barat Muhammad Zainuddin dan juga Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Cabang Wonosobo Ibu Mariam Ramdhani. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat sehat? Pagi, alhamdulillah sehat. Pak Zain sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kan penerima dana hibah dari pemerintah Australia, khususnya ini untuk program pembangunan infrastruktur yang inklusi begitu ya Ibu. Mungkin saya mau ke Bu Mariam terlebih dahulu ya Bu. Bu, sebagai Ketua HWDI Cabang Wonosobo, sebetulnya apa saja kegiatan yang dilakukan oleh HWDI Wonosobo ini Bu? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa kegiatan di Kabupaten Wonosobo, salah satunya yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas DBC Kabupaten Wonosobo adalah banyak kegiatan di bidang infrastruktur inklusi dengan tujuan bagaimana kemudian perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo bisa mengeksplor dirinya dan bisa memanfaatkan fasilitas publik. Salah satu upaya kami di Kabupaten Wonosobo adalah menerbitkan regulasi tentang tata cara pemeriksaan inklusi infrastruktur pada bangunan gedung layanan publik, gitu Mbak. Sampai menerbitkan regulasi untuk kemudian bisa mengecek begitu ya Bu bahasanya, apakah infrastruktur atau gedung tersebut infrastrukturnya sudah memenuhi syarat-syarat ataupun juga sudah bisa memumpuni bagi para penyandang disabilitas. Lalu Bu, sebetulnya kalau berbincang dengan anggota-anggota dari HWDI Wonosobo, sebetulnya seberapa penting adanya pembangunan infrastruktur yang inklusi ini Bu? Ya, tentu sangat penting sekali dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sangat inklusi. Itu mereka bisa mengeksplor dirinya, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh teman-teman penyandang disabilitas yang dulunya mereka hanya di luar rumah, sekarang bisa menikmati semua fasilitas publik itu. Dan yang lebih penting bagaimana kemudian infrastruktur di Kabupaten Wonosobo khususnya itu bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa infrastruktur inklusi itu memang sangat penting gitu. Seperti yang kita lakukan adalah asesmen di Hotel Horizon, itu juga memberikan efek yang sangat luar biasa karena memberikan efek domino kepada masyarakat secara luas sehingga mereka bisa juga memberikan fasilitas seperti Hotel Horizon, seperti itu. Oke, sampai ada aksesibilitas, ada asesmen begitu ya untuk di Hotel Horizon terkait dengan pembangunan infrastruktur yang inklusi. Nah, tadi juga menarik Bu Mariam menyebutkan sampai ada menerbitkan regulasi begitu ya. Nah, saya juga ingin tanya nih ke Pak Zain, kan ada 5 peraturan desa begitu ya yang sudah berhasil diterbitkan. Nah, ini kan artinya pasti ada diskusi, pasti ada beberapa kali pertemuan dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Itu sebetulnya bagaimana Pak cara meyakinkan para kepala desa begitu untuk kemudian bisa menyetujui peraturan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang inklusi, Pak? Baik.
Jadi betul apa yang disampaikan bahwa kami dalam mengadvokasi pemerintah daerah dan pemerintah desa tentunya melakukan hal-hal seperti koordinasi. Jadi kegiatan ini kami lakukan secara jelas dan terstruktur, di mana kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau DPMD. Juga kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial selaku leading sektor daripada penyandang disabilitas. Nah, setelah itu kami melakukan koordinasi dan uji publik secara lanjut dengan melibatkan kepala desa dari unsur kepala desa, unsur penyandang disabilitas yang ada di 5 desa. Yang salah satunya Desa Taman Ayu, terus Mambalan, terus ada juga Eyat Mayang, Sekotong Tengah, dan Ombe Baru. Nah, dalam kegiatan ini kami mengumpulkan semuanya dan kita memberikan penjelasan terkait pentingnya sebuah regulasi yang ada di suatu desa. Karena kita harapkan dari regulasi ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari regulasi yang ada di pusat. Karena sebelumnya di regulasi yang ada di Kabupaten Lombok Barat juga perlunya ada peran pemerintah desa di sini. Di situ. Nah, sehingga dengan adanya peran pemerintah desa ada pembagian tugas. Jadi tidak semata-mata permasalahan penyandang disabilitas kita urus di tingkat nasional saja dan tingkat kabupaten, tetapi desalah yang paling dekat. Nah, sebetulnya itu sih langkah-langkah yang kami lakukan. Artinya kan ada koordinasi lintas sektor begitu ya Pak, dari pemerintah desa, kemudian Kementerian Sosial, karena memang regulasi terkait dengan infrastruktur yang inklusi ini sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. Nah, Pak, boleh diceritakan sebetulnya dari PPDI Lombok Barat itu seringkah mengadakan pertemuan, diskusi begitu, lalu apa saja kemudian yang dibahas? Baik. Jadi terkait pertemuan-pertemuan ini kita lebih kepada koordinasi dengan dinas terkait. Nah, setelah itu kami melakukan hearing di 5 desa tersebut. Nah, di situ kami melakukan penyusunan, pembahasan sampai pengesahan perdes dan kami melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu. Nah, harapannya kan kegiatan ini mengurangi stigma, karena memang stigma ini yang saat ini masih menjamur di masyarakat kita, bahwa yang mengatakan disabilitas masih tidak mampu untuk kemandirian dirinya, untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya mereka mampu begitu. Nah, harapannya itu semua hilang. Ya memang harapannya dengan adanya regulasi ini tentu bisa meningkatkan kepercayaan diri, kenyamanan para penyandang disabilitas begitu ya, karena sudah difasilitasi khususnya dari pembangunan atau infrastruktur yang inklusi. Nah, tapi dari regulasi yang sudah dibuat dan upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu, apa kemudian dampak yang paling terasa, Pak? Jadi saat ini setelah adanya regulasi itu kita bisa melihat bahwa dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan di desa dengan melibatkan unsur kepala dusun dan yang lainnya, yang tentunya harapannya bisa menyampaikan ke masyarakat sekitar terkait masalah stigma. Nah, terus dengan adanya regulasi tersebut tentunya akan ada jaminan hukum bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk saat ini salah satunya di Desa Taman Ayu 9 indikator desa inklusif itu hampir sudah tercapai. Artinya dari pembentukan forum disabilitas desa, artinya adanya kelompok dan adanya data komprehensif, terus adanya pendanaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas itu sudah hampir tercapai di Desa Taman Ayu. Meskipun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki lagi terkait akses infrastruktur yang lebih inklusif, yang memang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu contoh mungkin Permen PU nomor 17 tahun 2020 di mana sudah tertera jelas seperti apa infrastruktur yang inklusif. Namun perlu kita apresiasi bahwa ada desa yang memang sudah berpikir terkait inklusivitas tersebut. Nah, itu yang memang perlu kita apresiasi. Nah, harapannya semua desa seperti itu.
Gitu. Nah ini sudah ada sejumlah indikator yang terpenuhi begitu Iya, ya, betul. dan banyak juga desa yang sudah menerapkan regulasi terkait dengan infrastruktur yang inklusi begitu Iya. ya. Pak, harapannya tidak hanya desa-desa yang sudah menerapkan saja, tapi juga lebih banyak desa lagi Betul. supaya seluruh siapapun itu penyandang disabilitas bisa merasakan manfaat yang sama. Iya. Nah kalau Bu Mariam, Bu, kan ini dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, banyak perempuan, artinya tentu pasti banyak yang bersuara. Perempuan dengan disabilitas yang ini punya harapan begitu ya untuk kemudian bisa beraktivitas lebih banyak lagi, kemudian juga bisa melakukan hal-hal yang lebih luas lagi begitu ya, Bu. Harapannya dari Ibu selaku Ketua HWDI Wonosobo. Ya, kami sangat berharap dengan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusi, bagaimana kemudian menjadikan inspirasi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo untuk bisa berinovasi lagi sehingga mereka benar-benar bisa memanfaatkan infrastruktur yang inklusi. Dan yang kedua, bagaimana kemudian berharap bahwa implementasi Perbup tata cara pemeriksaan infrastruktur inklusi di Kabupaten Wonosobo benar-benar bisa diterapkan sehingga pembangunan bisa merata untuk semua lapisan masyarakat. Nah, artinya mulai dari regulasinya semoga bisa kemudian diterapkan, kemudian sudah diterapkan juga semoga peraturan yang memang sudah dibuat ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan sesuai sebagaimana semestinya ya, Bu. Agar semua juga di sini seluruh penyandang disabilitas merasakan manfaat yang sama, bisa bergerak lebih luas lagi tentunya. Dan terima kasih banyak Ibu Mariam selaku Ketua HWDI Wonosobo dan juga Pak Muhammad Zainuddin selaku Ketua PPDI Lombok Barat yang sudah bergabung bersama kami di Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan dengan kisah-kisah inspiratif dan juga harapan-harapannya semoga tercapai. Terima kasih Bapak Ibu.